Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di video pembelajaran kelistrikan otomotif. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai komponen sistem pengapian tipe konvensional. Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai dasar sistem pengapian, di mana pada video sebelumnya sudah kita bahas prinsip dasar bagaimana sistem pengapian bekerja dan bagaimana proses pembangkitan tegangan tinggi pada koil di sistem pengapian. Kemudian sudah kita bahas juga tentang ignition timing atau sudut pengapian pada sistem pengapian. Sekarang kita akan membahas mengenai komponen-komponen pada sistem pengapian. Jadi beberapa komponen yang ada pada sistem pengapian adalah baterai, ya. Kemudian ada distributor, ada koil, ada busi, ada kabel tegangan tinggi, dan ada kunci kontak. Berikut penjelasan dari tiap-tiap komponen tersebut. Penjelasan ini akan digambarkan melalui rangkaian sistem pengapian ini. Jadi ini adalah rangkaian dari sistem pengapian tipe konvensional, juga menghubungkan antar komponen pada sistem pengapian konvensional. Di sini baterai terhubung dengan sikring, ada kunci kontak, kemudian resistor, koil, kumparan primer koil, kemudian menuju ke platina atau kontak pemutus, dan ke massa melalui dudukan platina. Kemudian ada rangkaian sekunder menghubungkan terminal pada koil menuju busi. Baik, sekarang kita coba jelaskan beberapa komponen-komponen yang ada pada sistem pengapian konvensional ini. Baterai berfungsi sebagai sumber energi listrik yang diperlukan oleh sistem pengapian. Rangkaian primer merupakan jaringan yang terhubung langsung dengan kumparan primer koil. Rangkaian ini menghubungkan baterai, sikring, kunci kontak, resistor, kumparan primer koil, dan massa melalui kontak pemutus. Fuse atau sikring berfungsi untuk pengaman rangkaian sistem pengapian. Kunci kontak berfungsi untuk memutuskan dan menghubungkan arus ke koil, atau kunci kontak berfungsi untuk mematikan dan mengaktifkan sistem pengapian. Resistor berfungsi untuk membatasi arus yang masuk ke kumparan primer koil. Selain itu, resistor berfungsi juga untuk mengurangi efek counter electromotive force atau tegangan balik pada saat arus masuk ke kumparan primer koil. Koil berfungsi untuk menaikkan tegangan baterai 12 volt menjadi tegangan tinggi di atas 10.000 volt. Rangkaian sekunder merupakan jaringan yang terhubung langsung dengan kumparan sekunder koil. Jaringan ini berfungsi untuk menghantarkan tegangan tinggi dari kumparan sekunder sampai ke busi. Distributor berfungsi untuk menyalurkan dan mendistribusikan tegangan tinggi dari koil ke tiap-tiap busi. Centrifugal advancer berfungsi untuk memajukan saat pengapian berdasarkan putaran mesin. Vacuum advancer berfungsi untuk memajukan dan memundurkan saat pengapian berdasarkan tekanan yang ada di dalam intake manifold. Kontak pemutus berfungsi untuk memutus dan mengalirkan arus yang masuk ke kumparan primer koil. Rotor berfungsi untuk menyalurkan dan mendistribusikan tegangan tinggi yang berasal dari koil ke tiap-tiap busi. Tutup distributor berfungsi sebagai penutup komponen-komponen yang ada di dalam distributor.
Selain itu, tutup distributor ini juga berfungsi sebagai dudukan kabel tegangan tinggi yang terhubung dengan tiap-tiap busi. Kabel tegangan tinggi berfungsi untuk menyalurkan tegangan tinggi dari koil ke distributor dan dari distributor ke tiap-tiap busi. Busi berfungsi untuk memercikan bunga api akibat loncatan tegangan tinggi pada elektroda-elektrodanya. Berikut penjelasan tiap komponen-komponen pada sistem pengapian. Yang pertama adalah kunci kontak. Dalam sistem pengapian, kunci kontak berfungsi untuk mengaktifkan dan mematikan sistem pengapian atau memutus dan menghubungkan arus ke koil pengapian. Ada beberapa terminal pada kunci kontak. Yang pertama adalah terminal B, kemudian ada terminal ACC, ada terminal ST, dan ada terminal IG. Terminal B terhubung dengan terminal positif baterai. Terminal ACC dihubungkan ke sistem-sistem kelistrikan tambahan lainnya atau aksesoris. Terminal IG dihubungkan dengan terminal positif koil. Terminal ST dihubungkan ke terminal 50 pada motor starter. Komponen berikutnya adalah koil. Dalam sistem pengapian, koil berfungsi untuk menaikkan tegangan baterai 12 volt menjadi tegangan tinggi lebih dari 10.000 volt. Ini adalah beberapa komponen atau beberapa bagian yang ada pada koil. Gambar ini menunjukkan bagian dalam dari koil. Berikut penjelasan dari tiap-tiap bagian koil ini. Terminal sekunder dihubungkan dengan kabel tegangan tinggi yang menuju ke distributor. Terminal negatif dihubungkan dengan kontak pemutus yang ada di dalam distributor. Terminal positif terhubung dengan terminal IG pada kunci kontak. Kumparan primer menghasilkan medan magnet pada saat kontak pemutus tertutup. Kumparan sekunder koil berfungsi untuk menghasilkan tegangan tinggi pada saat kontak pemutus terbuka dan pada saat medan magnet pada koil hilang dengan cepat. Inti kumparan berfungsi untuk memperkuat fluks magnet yang dihasilkan oleh kumparan primer. Rumah koil berfungsi sebagai pelindung komponen-komponen yang ada di dalam koil. Terminal sekunder dihubungkan dengan kabel tegangan tinggi yang menuju ke distributor. Berikut ini dijelaskan prinsip pembangkitan tegangan tinggi pada koil. Pada saat kontak pemutus tertutup, maka arus dari terminal positif baterai akan mengalir ke terminal positif koil. Kemudian arus akan mengalir ke kumparan primer koil. Dari kumparan primer koil ini, arus mengalir ke terminal negatif koil dan diteruskan ke massa melalui kontak pemutus. Akibatnya adalah terjadi medan magnet pada koil. Pada saat kontak pemutus terbuka, maka arus primer terputus dan akan terjadi tegangan induksi pada kumparan sekunder. Tegangan induksi ini kita sebut dengan tegangan induksi mutual. Dan tegangan sekunder ini diteruskan ke busi. Nah, jadi ini adalah prinsip pembangkitan tegangan tinggi pada koil. Komponen berikutnya adalah distributor. Dalam sistem pengapian, distributor berfungsi untuk menyalurkan dan mendistribusikan atau membagi-bagikan tegangan tinggi yang dihasilkan oleh koil ke tiap-tiap busi sesuai dengan urutan penyalaan atau firing order.
Ada beberapa komponen pada distributor. Beberapa komponen di dalam distributor ini adalah dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah tutup distributor. Pada bagian sebelumnya sudah dibahas mengenai tutup distributor. Kemudian di dalam distributor juga ada kontak pemutus atau platina atau breaker point. Ya. Kemudian ada centrifugal advancer yang berfungsi untuk memajukan saat pengapian berdasarkan putaran mesin. Kemudian ada pegas sentrifugal. Kemudian ada poros distributor berfungsi untuk meneruskan putaran dari camshaft ke distributor. Kemudian ada vacuum advancer yang digunakan untuk memajukan saat pengapian berdasarkan tekanan yang ada pada intake manifold. Kemudian ada kondensor berfungsi untuk menyerap tegangan induksi diri pada kumparan primer coil pada saat platina terbuka. Kemudian ada breaker plate atau dudukan kontak pemutus. Fungsinya adalah sebagai tempat kontak pemutus. Kemudian ada pegas damper pada pegas platina. Kemudian ada rotor. Jadi ini adalah beberapa bagian atau komponen pada distributor. Nah, sekarang kita masuk ke tutup distributor. Jadi ini adalah bagian lain dari distributor. Jadi tutup distributor ini ada beberapa komponen, ya. Di sini ada lubang udara, ya. Kemudian ada batang karbon, ada terminal tengah tutup distributor, kemudian ada pegas untuk menekan batang karbon, ya. Kemudian ada terminal busi. Kemudian ada elektroda samping, ya. Kemudian di sini ada rotor, ya. Kemudian ini bodi tutup distributor. Fungsi dari tiap-tiap bagian dijelaskan sebagai berikut. Lubang udara berfungsi sebagai saluran ventilasi ruangan yang ada di dalam distributor. Batang karbon berfungsi untuk meneruskan tegangan tinggi dari terminal tengah tutup distributor ke plat penghantar yang ada pada rotor. Terminal tengah tutup distributor berfungsi sebagai dudukan dan sambungan kabel tegangan tinggi yang berasal dari koil ke distributor. Pegas berfungsi untuk menekan batang karbon sehingga batang karbon dapat menempel dengan baik kepada rotor. Terminal kabel busi berfungsi untuk meneruskan tegangan tinggi dari rotor ke kabel busi. Elektroda samping meneruskan tegangan tinggi dari rotor ke terminal kabel busi. Ini adalah cara kerja dari tutup distributor, ya. Jadi pada saat rotor berputar, maka tegangan tinggi dari koil itu akan didistribusikan oleh rotor ke tiap-tiap busi melalui elektroda samping yang ada pada tutup distributor. Jadi pembagian tegangan tinggi ini mengikuti firing order atau FO pada engine tersebut. Untuk engine atau mesin dengan 4 silinder, maka urutan penyalaannya adalah 1, 3, 4, 2. Jadi ini adalah kerja dari tutup distributor. Beserta kelengkapannya mendistribusikan tegangan tinggi dari koil ke tiap-tiap busi sesuai dengan urutan penyalaannya.